Perselingkuhan itu umum banget. Mau itu di pasangannya udah nikah atau belum, perselingkuhan banyak terjadi. Perselingkuhan terjadi di hubungan yang tidak menyenangkan, tapi di hubungan yang menyenangkan ya terjadi juga. Tindakan selingkuh bisa karena iseng main-main, atau bosen, atau emang cari yang lain, tapi alasannya bisa apa aja. Definisi selingkuh juga bisa beda-beda sih, tergantung kesepakatan dalam hubungan ya. Bisa sebatas chatting itu dianggap selingkuh, atau harus sampai ke seks, atau ada perasaan ke orang lain itu udah termasuk selingkuh. Nah, karena definisinya beda-beda, sulit diukur nih seberapa umum perselingkuhan terjadi, tapi kita semua tahu itu umum, itu biasa banget, itu cerita lama. Padahal tindakan selingkuh ini secara moral, publik melihatnya sebagai sesuatu yang nggak baik nih. Hampir kita semua sepakat nih kalau selingkuh itu jahat. Kalau ada selebriti yang selingkuh misalnya, ya udah itu abis di cancel sama netizen. Kalau misalnya yang jadi selingkuhan, itu bisa dapat simpati netizen se-Indonesia lah ya. Pokoknya segede itu dampak reaksi orang ketika tahu ada kasus perselingkuhan, tapi tetap aja manusia-manusianya melakukan tindakan perselingkuhan anyway. Hukuman sosial, bahkan hukuman pidana, atau hukuman yang abstrak kayak dosa atau neraka, itu nggak cukup buat ngerem manusia dari tindakan selingkuh. Pertanyaannya adalah, apakah manusia tidak secara alami setia? Apakah manusia memang punya tendensi alami untuk selingkuh? Apakah manusia tidak didesain untuk menjadi makhluk yang monogamus? Sebenarnya dari kapan sih manusia mengadaptasi gaya hidup hubungan monogami? Tonton bahasan selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions episode Apakah Manusia Tidak Bisa Setia? Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Halo, ketemu lagi sama aku Kumaila di Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan tentang budaya dan agama. Pertanyaanku kali ini adalah, apakah manusia itu alaminya tidak setia? Apakah kita tidak hardwired untuk menjalani hubungan secara monogami? Soalnya perselingkuhan tuh biasa banget, bahkan meskipun ada konsekuensi hukuman sosial dan legal untuk tindakan perselingkuhan, tetap aja orang selingkuh tuh ada terus. Gak cukup nih buat menekan tindakan perselingkuhannya, hukuman sosial tadi. Tapi di lain sisi, manusia tuh punya impian untuk menemukan cinta sejati lah, menemukan jodoh, menemukan soulmate, belahan jiwa, pengen hidup sehidup semati gitu. Nah itu impian manusia yang umum ya. Kita manusianya nih pengen nih ketemu belahan jiwa. Kayak film-film dan karya sastra tuh banyak merepresentasikan desire sentral tokohnya tuh percintaan gitu, cinta sejati gitu. Nah itu refleksi keinginan manusia secara umum ya. Udah gitu, norma masyarakat juga secara umum menjunjung tinggi nilai monogami, kesetiaan, dan menilai rendah tindakan perselingkuhan. Jadi secara konstruksi sosial harusnya nih orang udah jarang nih pada selingkuh. Tapi kok perselingkuhan masih umum terjadi? Sebenarnya dari kapan sih manusia itu monogami? Sejak kapan manusia itu menjalankan gaya hidup berhubungan sepasang doang? Kita baru hidup menetap sekitar 10.000 tahun lalu ketika dunia udah lebih hangat, sungai sudah mengalir, dan kita udah tahu nih caranya bercocok tanam. Jadi bisa punya stok pangan yang aman meskipun gak berburu setiap hari. Secara teori kita baru mulai hidup berpasang-pasangan tuh 10.000 tahun yang lalu ya, setelah kita hidup menetap. Dulunya manusia itu membentuk kelompok kecil, yang mana satu perempuan tuh bisa aja berhubungan seksual sama beberapa laki-laki di dalam kelompok itu. Dan itu hal biasa dan bisa jadi bagus. Karena anak yang lahir dari perempuan itu jadi punya banyak bapak. Survivability anaknya tuh jadi tinggi karena banyak yang kerjasama untuk merawat anak itu. Tiap bapak yang pernah tidur sama perempuan itu akan berkontribusi untuk sang anak dan sang ibu. Nah dulu kan orang tuh belum tahu kalau anak itu ya pasti bapaknya tuh satu gitu ya. Meskipun si ibunya tidur sama beberapa bapak, ya pasti anaknya tuh bapaknya satu sebenarnya. Tapi waktu itu nggak tahu. Si bapak-bapak ini mikirnya itu anak mereka juga. Nah terus pas kita udah hidup menetap, kelompoknya kan lebih kecil lagi nih. Nah kita jadi ini hidup sepasang-sepasang. Kita hidup di satu pemukiman, bukan kayak berkelompok dan harus berpindah terus. Kalau sebelumnya kan satu suku hidup berkelompok. Nah karena sekarang tuh hidup sepasang aja udah cukup aman, gak butuh perlindungan ketat dari sekelompok orang, ya jadi hidup di satu pemukiman. Nah dari sini mulai ada kecenderungan untuk melindungi kepemilikan nih, apa yang jadi milik kita. Sebelumnya kalau ada anak kecil ya dirawat bareng satu suku. Kalau ada makanan ya itu milik sekelompok. Kalau ada yang memonopoli pangan ya pasti akan dikucilkan atau bahkan diterminate ya. Karena dulu zaman hunter gatherer tuh hidup yang baik itu ketika hidup kita bisa menunjang
kehidupan satu suku. Pas sudah tinggal sepasang-sepasang nih, jadinya ada kekhawatiran baru. Role tradisionalnya perempuan itu hamil, melahirkan, merawat anak, dan mengurus hal ihwal domestik lah ya. Sementara laki-laki itu yang provide makanan dan provide keamanan. Kekhawatiran yang muncul tuh gini, kalau laki-laki selingkuh, pasangannya, perempuannya akan khawatir kontribusi penghidupan dan keamanan yang dikasih dari pasangannya itu akan terbagi ke orang lain selain dia dan anak-anaknya. Sementara itu yang laki-laki khawatir kalau perempuan selingkuh karena dia nggak mau dong kerja keras untuk provide anak orang lain gitu. Nah dari sini jadi ada perilaku mad guarding gitu, berupa cemburu dan perilaku-perilaku posesif lainnya lah. Jadi berarti sebelumnya bisa jadi nggak ada cemburu-cemburuan ya, terus jadi ada. Nah aku juga jadi bertanya-tanya nih, dan aku nggak punya jawabannya, ini nanya doang. Apa itu ya awalnya cemburu-cemburuan gitu? Karena sebelumnya bisa works tuh gaya hidup poligini, gaya hidup berbagi partner seks itu biasa dan malah bagus aja gitu karena pembagian resource-nya jadi lebih oke. Terus jadi nggak biasa nih, jadi nggak bermoral, jadi mesti sepasang karena emang akan berimplikasi ke pembagian resource yang dianggap nggak adil. Yang perempuan nggak mau dong suaminya provide cewek lain, yang cowok nggak mau ceweknya yang harus meneruskan keturunannya malah nerusin keturunan cowok lain. Nah implikasinya itu ke kekhawatiran resource. Apakah sebenarnya perasaan cemburu tuh bukan bagian integral dari cinta, tapi ada underlying cause di mana khawatir nggak dapat sesuatu yang diharapkan. Tapi cinta sendiri itu apa? Apakah emang dari dulu orang berpasangan karena cinta? Nah ini juga questionable, ini nggak bisa-bisa pertanyaannya. Sejak kapan manusia jatuh cinta? Ini mungkin nggak bakalan ada jawaban pastinya dan eksplorasinya bisa luas banget ya. Yang jelas cinta itu kan reaksi dari proses biologis, kimiawi, dan hormonal supaya manusia berkawin dan lestari. Tapi apakah manusia zaman dulu gitu, misalnya manusia purba, mengalami jatuh cinta kayak manusia modern sekarang? Kalau lihat gaya hidup kita kan emang beda banget ya sama manusia dulunya. Nah seiring manusia evolve menjadi lebih cerdas, perasaan jatuh cinta kemungkinan juga jadi lebih kompleks juga. Meskipun muaranya itu untuk tujuan berkawin ya, ekspresi perasaan cinta tuh nggak melulu soal seks gitu. Karya-karya seni yang indah, film, cerita, puisi, atau karya seni rupa dan baik seni lainnya itu muse utamanya mostly perasaan cinta dan nggak melulu soal nafsu seks gitu. Jadi mungkin itu bagian dari evolusi otak kita gitu, mempengaruhi bagaimana experience manusia merasakan cinta. Tapi ini kayak kejauhan ngomongin cinta deh. Balik lagi ke ngomongin monogami. Apakah monogami itu nggak alami? Nah ini juga susah jawabnya. Kalau secara alami, yang natural, yang merupakan default state, mungkin enggak. Karena for so long, selama 290.000 per 300.000 tahun, kita nggak hidup strictly berpasang-pasangan. Menurut Helen Fisher, pakar bioantropologi, manusia udah mulai mengadaptasi hidup berpasangan itu sejak 4 jutaan tahun lalu. Sejak udah nggak lagi hidup di pohon dan mulai jalan pakai 2 kaki. Karena kalau kita mau bayangin ya hidup sebagai manusia di darat yang tadinya aman di pohon, nah terus kalau perempuan harus bawa bayi, harus bawa senjata misalnya batu atau ranting, terus bawa buah dan sayur buat stok makan sambil menjaga diri aman dari hewan buas. Strategisnya itu emang cari mate partner sih, cari cowok gitu yang emang secara fisik lebih kuat supaya dapat protection dan provision, jadi ya lebih bisa survive. Nah terus setelah hidup menetap sejak 10.000 tahun yang lalu, hidup berpasangan tuh jadi mainstream. Manusia punya dorongan untuk jatuh cinta dan hidup berpasangan, terus jadi ada cemburu, kita jadi posesif. Nah ini kan dorongan alami juga ya gak sih? Kalau menurutku sih to be fair, monogami itu alami ya. Monogami itu alami dengan potensi selingkuh sana sini. Terbentuknya gaya hidup monogami itu ya dorongan alami juga karena gaya hidup kita berubah, kecerdasan manusia berkembang, dan untuk setting modern akan lebih sustain gaya hidup hubungan monogami daripada poligini, daripada gaya hidup banyak pasangan. Mengenai selingkuhnya, kenapa manusia tetap aja masih selingkuh? Kalau ditinjau dari sudut pandang evolutionary psychology, bisa jadi itu bagian dari strategi mating yang disebut dual mating strategy. Jadi beberapa spesies makhluk hidup termasuk manusia tanpa sadar menggunakan strategi ini untuk memaksimalkan keberhasilan reproduksi dan memaksimalkan variasi reproduksi. Jadi supaya ada keturunan kita dari jalur lain, jadi ada variasi lain. Ya perlu diketahui ini bukan berarti conscious decision ya, kita nggak dengan sengaja selingkuh supaya beranak dari orang itu, nggak gitu. Lebih ke secara instingtif aja, suatu
jadi suatu pendekatan penjelasan kenapa makanya meskipun udah punya pasangan yang oke misalnya dan kita berada di hubungan yang bahagia, dorongan untuk menginginkan orang lain itu tetap ada. Secara DNA manusia itu kan practically apes ya, dan sepupu dekat kita itu simpanse dan bonobo. Menariknya bonobo dan simpanse itu bukan spesies yang monogamus. Bonobo itu promiscuous banget, mereka having sex untuk say hello, untuk say goodbye, untuk relief stress, atau untuk having fun aja. Dan menariknya lagi nih, bonobo dan manusia adalah spesies yang kawin dengan posisi face to face gitu. Hewan-hewan lain gak ada yang gitu yang face to face. Karena mereka bonobo dan manusia itu sama-sama having sex bukan cuma buat bikin anak, tapi buat social bonding juga. Kalau simpanse ini lebih agresif gitu. Antar simpanse jantan bisa berantem nih buat rebutan betina subur. Emang simpanse nih social structure-nya emang lebih hierarkal dan patriarkal gitu. Nah bonobo lebih egaliter, jadi kalau cowok-cowok pengen betina yang subur ya mereka nggak usah berantem gitu, mereka barengan aja gitu. Nah dan manusia ini punya ciri karakter kombinasi keduanya, iya nggak sih? Menarik nggak sih? Nah apakah itu berarti semua manusia itu alaminya nggak setia dan punya tendensi selingkuh? Kata semua itu klaim yang besar sih. Amannya aku menyatakan kalau secara umum potensi selingkuh itu ada, tapi bukan berarti semua orang akan selingkuh. Kalau kamu suka cowok ganteng gitu, let's say kamu sukanya tipe opa-opa ganteng. Kalau kamu udah pacarin satu atau nikahin satu opa-opa, bukan berarti opa-opa lain tidak terlihat menggoda kan. Salah satu aspek yang amazing dari manusia, yang membedakan manusia dari spesies lain adalah kemampuannya untuk menahan diri melawan hal yang alami karena alasan moral. Contoh lain yang gampang ya, misalnya diet ya. Ada orang yang jadi vegetarian atau vegan karena menurut mereka gak bermoral kalau makan hewan. Padahal alaminya manusia itu pemakan daging dan wired untuk punya selera makan terhadap daging. Tapi yang vegetarian karena alasan moral bisa aja nahan diri untuk gak makan daging. Banyak lah ya contoh suatu diet tertentu yang didasari alasan moral. Dalam selingkuh juga begitu, meskipun ada banyak godaan, kalau dia memegang integritas moralnya, misalnya dia menjunjung tinggi nilai kesetiaan, ya bisa aja nggak akan selingkuh, meskipun desire untuk selingkuh itu ada. Makanya nih kalau mau punya pasangan setia, selain meriksa apakah value kesetiaan itu penting buat dia, indikator besar lainnya tuh seberapa besar dia punya self control. Gak cuma dari godaan dalam hubungan aja, tapi secara umum self control dia bagus nggak gitu. Atau malah sebaliknya nih, ini orang impulsif banget. Nah ini pertimbangan yang menurutku paling esensial sih. Di banyak setting society, monogami itu bentuk yang paling umum ya. Di budaya yang mana poligini itu considered boleh gitu, poligami itu boleh. Ya paling yang beneran poligami juga cuma dikit gitu ya, karena alasan resource. Suami mau nambah istri harus consider punya resource yang banyak untuk bisa menafkahi ekstra istri dan anak. Karena perempuan ya umumnya akan mikir-mikir lagi untuk establish institusi pernikahan sama laki-laki yang secara ekonomi belum matang. Tapi ya di setting modern sekarang ada orang yang sepakat menjalani hubungan poliamori. Poliamori adalah istilah untuk menggambarkan format hubungan di mana mereka setuju untuk boleh punya pasangan lebih dari satu di luar pasangannya itu. Jadi nggak ada nih konsep selingkuh di format ini karena sama-sama sepakat boleh. Secara ide poliamori ini menarik ya. Nah jadi meskipun kita punya pasangan terus naksir orang lain atau orang lain naksir kita, nggak apa-apa nih untuk kita follow up. Cuma ya secara umum blokernya pasti rasa cemburu. Jadi kayaknya format ini cuma bisa works di orang-orang yang nggak cemburuan. Menurutku pribadi sih ya, setting paling ideal itu tetap monogami sih. Kalau misalnya dari span relationship-nya misalnya, kita punya hubungan monogamus selama 50 tahun. Kalau di antara 50 tahun itu ada nih konsensus perselingkuhan yang disetujui gitu. Atau perselingkuhan yang dimaafkan. Rasanya masih aman gitu, karena monogami itu tetap stabil gitu. Kalau misalnya ada konflik sesekali itu kayak nggak apa-apa gitu. Nah jadi cuman jangan sering-sering gitu karena bagian lain ya oke lah rada chaotic tapi jangan di rumah gitu. Jangan pasangan hidup kita yang chaos, pusing nanti. Terus nanti kalau punya anak, pair bonding untuk ngasuh juga itu acceptable di masyarakat. Jadi nggak perlu kita menjelaskan diri sendiri ke masyarakat misalnya gini, iya ini pacar aku, ini suami aku gitu. Ya kan orang kaget ya. Kalau kita cuma punya suami doang gitu, satu nggak punya pacar ya itu kan emang sesuai norma gitu. Terus soal kesehatan seksual sih, kalau di setting monogami yang emang setia gitu, rasanya kan lebih aman ya. Kalau ada kenapa-napa,
kondisinya itu kalau ada kenapa-napa secara kesehatan, kondisinya akan isolated di antara mereka berdua. Nggak ada tuh nular-nularin orang atau ketularan orang di luar pasangannya. Sebenarnya realistically speaking, throughout human history, monogami is not the only way. Intinya format hubungan yang works itu selalu berkaitan erat dengan faktor ekologis dan ekonomi. Itu tadi kan aku sempat bahas, tergantung resource yang terbagi. Kalau menurut kamu gimana nih? Kedepannya budaya manusia akan tetap lebih menjunjung tinggi monogami atau akan lebih open ke gaya hidup poliamori? Kalau menurut idealisme kamu sendiri, format hubungannya ideal tuh gimana? Dalam ribuan tahun manusia membangun gaya hidup monogami, apakah akan tetap gagal terus? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai habis. Like, share, dan subscribe channel Forbidden Questions. Aku Kumaila mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah!